Yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Ya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang toreko itu nggak ketok. Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di seluruh pelosok tanah air, di seluruh pelosok Nusantara, dan di seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih dikaruniai kesehatan, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya ingin mereaksi atau membahas yang tengah viral saat ini, yaitu Hyang Wildo, karena ada hal yang perlu diluruskan, yang itu tentang akidah Islam dan tentang bagaimana menggunakan syariat Islam yang benar. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang masalah Hyang Wildo, yang mana statement-statementnya dia ini, kalau kita lihat dari konten-konten dari beberapa tahun sampai yang terbaru, itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajarannya, sangat membahayakan, bahkan bisa terindikasi itu menyesatkan umat. Karena statement-statement paradigma berpikir dia ini hanya menggunakan logika. Kalau kita hanya menggunakan logika tanpa didasari dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maka secara tidak langsung itu hanyalah sebuah statement kosong. Karena pada hakikatnya dia, Hyang Wildo ini, bukanlah seorang sosok ulama, bukanlah sosok waliullah ataupun sosok seorang nabi. Walaupun kalau saya belajar dari konten-kontennya, dilihat dari konten-kontennya, dia beranggapan bahwa sudah mengenal Allah, sudah melihat Allah, dan beranggapan bahwa kalau kita bersyahadat ataupun beragama belum melihat apa yang kita sembah, itu dianggap agama kita itu agama anak kecil. Itu statement dia. Itu sebuah bukti bahwa dirinya ini sebenarnya sudah mengaku waliullah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang saya bahas di sini, yang akan saya bahas, yaitu tentang statementnya dia atau pendapat dia terkait dengan wudhu ataupun sembahyangnya orang syariat ataupun wudhunya orang yang masih bersyariat dengan orang yang sudah bermakrifat itu beda. Mari kita simak statementnya dia. Dan yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Ya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang toreko itu nggak ketok. Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Nah, ini dia beranggapan bahwa sembahyang yang masih ditampakkan itu hanya sembahyang syariat.
Sedang bagi orang-orang yang sudah bertorikoh, itu tidak perlu ditampakkan, dalam artian sifatnya ghaib, rahasia. Rahasia yang mana? Pendapat yang Wildo ini seakan-akan orang yang sudah bertorikoh dan bermakrifat ini harus membatalkan hakikat, membatalkan hukum-hukum dan tata cara bagaimana kita menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cara syariat. Yang dia ajarkan yang seperti ini, bahwa kalau sudah diri kita ini bermakrifat kepada Allah, kita tidak perlu lagi sembahyang. Dalam artian sembahyang badaniyah, lahiriah, yang mana bisa dilihat masih sembahyang kita oleh orang-orang lain, yaitu berjemaah, sembahyang di masjid itu. Jadi kalau orang sudah bermakrifat, sudah tidak perlu. Jadi duduk di rumah saja dianggap sudah sembahyang. Kalau waktunya sembahyang mungkin duduk gini sembahyang. Itu mungkin pendapat beliau, pendapat dia yang Wildo ini. Kalau ini ditiru, diikuti oleh anak cucu kita nanti, bagaimana? Secara tidak langsung tiba-tiba, ketika menyuruh anak kita, nak sembahyang, saya tidak perlu sembahyang, tidak perlu ditampakkan, karena saya sudah bermakrifat, saya sudah thariqah, saya sudah mengenal hakikat. Bagaimana kita akan menjawabnya? Ini perlu hati-hati kepada orang tua dalam mendidik anak untuk saat ini, karena fitnah akhir zaman ini sangat nampak, sudah sangat merajalela. Itu. Kemudian kita lanjut dengan video yang kedua. Wudunya orang syariat itu ketok. Ya, wudunya orang syariat Iya. itu ketok. Tapi wudunya wong torekot sampai makrifat itu nggak kelihatan. Ya sama seperti tadi. Orang-orang makrifat ya wudu kan. Aku wis wudu lah. Iya. Terus nek wong syariat sing nonton, "Ini kok gak wudu-wudu lho, sing tak wudu ini kan dudukan." Gak ketok wudune. Bahasanya yang dipakai sama kan, wudu-wudune, tapi kan prakteknya beda. Namanya wudu Pak lah, wis wudu kan mau aku ya. Lho aku kok gak ero, Pak. Lho ya sing diwudone apa nek? Nek tangane sing tak wudui ya ketok. Iya. Dia mengatakan bahwa wudu bersuci diri, wudunya orang yang bersyariat itu masih ditampakkan, sedang wudunya orang yang sudah bermakrifatullah itu tidak perlu ditampakkan. Dalam artian dia tidak perlu melakukan seperti apa yang ada di syariat, tidak perlu melakukan itu. Secara tidak langsung, yang Wildo ini mengajarkan bagaimana memutuskan kalau sudah bermakrifat, thariqah hakikat makrifat ini, dia harus memutuskan salah satunya, yaitu syariat. Ini tidak boleh. Syariat, thariqah hakikat makrifat ini berhubungan langsung, menjadi satu kesatuan, menjadi penyeimbang. Ini tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Salah satu saja lepas, misal cuma thariqah hakikat makrifat, karena sudah dianggap ilmu tasawuf tinggi sehingga dia melepaskan atau meninggalkan syariatnya. Ini diibaratkan dengan sebuah negara yang sudah tidak ada hukum. Bagaimana kalau negara sudah tidak ada hukum? Kita bebas melakukan apa saja di situ.
Karena sudah tidak ada hukum di situ, tidak ada apa-apa lagi, jadi bebas-bebas saja. Semau kita, mau jahat, mau mencuri, mau sama saja seperti itu. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Yang Wildo. Dan hal yang semacam ini sungguh akan sangat berakibat menyesatkan atau terindikasi menyesatkan kepada anak cucu kita atau kepada pemikiran-pemikiran yang masih awam. Ada orang yang bilang, oh, Yang Wildo itu seperti itu karena dia sudah mengenal dirinya. Apa itu mengenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mungkin dimaksudnya yang seperti itu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Allah. Mengenal diri yang macam mana? Yang bagaimana? Apakah ketika kita sudah mencapai tingkatan mengenal diri, kita harus menghapus syariat? Tidak. Justru dengan mengenal diri kita, semakin mengenal Allah, kita akan semakin tawadhu, kita akan semakin istiqomah, kita semakin dekat dengan Allah, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak melepas apa yang namanya itu syariat. Akan sentiasa dia mengajak kepada kebaikan, misal sembahyang berjemaah, atau mengajak kepada hal bersedekah, mengingatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta yang Maha Agung, dibandingkan dengan diri kita yang bukan siapa-siapa, diri kita yang hina. Itu sebenarnya makna pengenalan diri. Bukan makna mengenal diri itu kita itu mengenal Allah, kita sudah menganggap diri kita ini Tuhan juga, bukan. Ingat itu Yang Wildo. Kalau Anda punya referensi kitab Al-Quran atau Al-Hadis yang mengatakan hal yang seperti itu, tolong tunjukkan. Al-Quran yang mana, kitab yang mana? Tolong tunjukkan. Jangan hanya memakai idealisme Anda yang cenderung membodohi masyarakat awam. Tolonglah kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang mampu mengingatkan, orang-orang yang bisa meluruskan hal ini. Jangan diam saja, jangan jadi, Anda itu jangan jadi setan yang bisu. Terlebih lagi kepada lembaga-lembaga yang ada di bidang ini. Saya tidak perlu menyebut lembaganya. Itulah yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau ingin bicara masalah ilmu tasyawuf. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan saya ini bermanfaat. Dan apabila ada salah satu ucapan saya menyakitkan hati, karena saya hanyalah manusia biasa, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Jika ada kebenaran, mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.